Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dimanapun berada. Bersama kami, Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk, kita kembali datang bersekutu bersama Tuhan kita, bersama Bapa kita dan Roh Kudus. Kita mau teduhkan hati kita menghadap Dia yang sudah melayakkan kita untuk datang kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa buat kasih perlindungan-Mu. Sepanjang kami beristirahat, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, berkesempatan kembali datang menghadap Engkau ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang sudah mengenal keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, supaya kami terus boleh hidup dalam perkenanan-Mu, layak menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami ingin bersekutu lebih dalam, hadir bersama kami pagi ini ya Bapa. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama-Mu, anak tunggal-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Engkau
melayakkan kami bertemu kembali dengan Bapa di surga. Tak terukur besar kasih-Mu. Mari kita angkat pujian dengan hati yang tulus di hadapan-Nya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, inilah kami yang ingin menyatakan syukur, terima kasih. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, amin. Engkau yang layak dipuji dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa ragaku. Katakan dengan tulus, dengan segenap jiwa ragaku. Mari naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan.
Mari naikkan syukurmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia yang begitu mengasihi kita, Dia yang begitu mencintai kita. Dia bawa kita untuk mengenal Bapa kita yang di surga. Haleluya. Terima kasih, terima kasih kami. Haleluya. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah, Kau layakkan kami. Kau bawa kami ke dalam hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dilayakkan karena darah-Mu yang tercurah buat kami. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang kepada Dia, Bapa kita. Kalau engkau mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan sakit penyakit, datang kepada Dia. Dia yang terlebih besar dari masalahmu. Dia pertolongan yang sejati. Dia akan memberimu kelegaan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau memampukan kami melewati bersama-Mu, supaya kami boleh mengalami pengalaman bagaimana kami terus disempurnakan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus balut hati setiap kami. Kau bekerja di antara kami untuk memulihkan kami, supaya hidup kami terus berkenan, supaya hidup kami terus boleh dipakai buat kemuliaan Bapa. Haleluya. Biar kami boleh bertemu muka denganmu ya Bapa, dengan hidup yang kudus, tak bercacat celah. Biar kerinduan setiap kami terus membuat kami mencari-Mu, mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bapakku rindu, kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Benar Bapa, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Haleluya. Bapakku pinta. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
Inilah kerinduan yang lahir dari setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Bapakku rindu, kami bersyukur memperoleh kesempatan untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Haleluya. Layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik. Bertemu muka dengan-Mu Bapa. Bertemu muka dengan muka. Biar kami boleh melihat Engkau ya Bapa dengan iman. Kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik. Kembali katakan bertemu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik. Katakan sekali lagi. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biar kami boleh terus mencari wajah-Mu dan hidup kudus seperti yang Kau inginkan. Nasihati kami ya Bapa dengan firman-Mu, dan kami siap mendengar. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setiap pagi kita harus memulai hari setiap harinya dengan semangat. Semangat yang benar tentunya. Karena kita tahu penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan anugerahnya setiap hari selalu baru. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu saudara. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami masih bisa bangun pagi ini. Kami mau mendengar suara-Mu. Biarlah setiap hari boleh kami lewati, tidak hanya sekedar lewat. Hanya penyertaan Tuhanlah yang menghibur dan memberi kekuatan pada setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal kesehatan jiwa kita, jarang orang yang menyadari bahwa dirinya itu sakit jiwa. Jarang. Yang ada adalah orang yang merasa dirinya itu baik, sehat jiwanya. Nah, masalahnya keadaan fakta itu bukan berdasarkan perasaan, tapi
berdasarkan fakta. Apakah benar jiwa kita itu sudah sehat? Sebagian orang suka menghukum dirinya sendiri. Nah, ini juga tidak sehat, saudara. Ya, kalau ada kesalahan, dia hukum dirinya seberat-beratnya. Ia menyalahkan dirinya, lalu ia menyesal luar biasa, lalu ia berdiam diri, menghukum diri. Ini bahaya, saudara. Orang seringkali ada beberapa orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Aku pokoknya sudah begini, Pak, tidak layak bagi Tuhan. Menghukum diri sendiri, saudara. Saya cuma mau ingatkan bahwa hakim yang berhak menghukum seseorang hanya Tuhan, bukan kita. Hakim yang adil itu hanya Tuhan. Ya. Jadi kita tidak boleh menghukum diri sendiri. Kalau memperingatkan, memarahi diri sendiri boleh, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka menegur, mengingatkan. Tapi kalau menghukum, itu vonis. Misalnya, kamu memang nggak bisa apa-apa. Oh, itu tidak boleh tuh. Itu nanti menghukum seolah-olah kita memang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bangkit lagi. Nah, ini menyebabkan berbagai penyakit jiwa lainnya. Kalau orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, nanti gejala yang muncul itu macam-macam. Satu, minder. Minder itu salah satu sikap yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Tidak bisa menerima apa adanya. Itu sebenarnya ia sedang menghukum dirinya sendiri. Kita harus ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba atau salju. Apapun dosa kita akan bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja mengampuni, saudara, siapa kita tidak mau mengampuni diri sendiri? Ya, ada orang-orang yang begitu terlalu keras untuk dirinya sendiri, bahkan menjatuhkan vonis. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mengampuni. Seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk bangkit. Makanya orang menjadi stres berat, frustasi, apalagi depresi. Orang seperti ini sebenarnya kurang menghormati Tuhan atau tidak hormat bahkan. Tuhan di atas segalanya. Mestinya ketika kita terpuruk atau buat salah yang besar, kita kembali kepada Tuhan, minta ampun dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan tetap semangat memulai dari nol lagi. Mestinya demikian. Ya, saudara ya, ingat, barang siapa tidak mengampuni, sesamanya tidak akan diampuni. Nah, kalau tidak mengampuni diri sendiri, bagaimana mengampuni sesamanya juga? Bentuk-bentuk depresi, frustasi, rendah diri, dan semacamnya itu sebenarnya adalah bentuk menghukum diri sendiri. Makanya ia menjadi sangat minder, sangat depresi, sangat stres, seolah-olah tidak ada solusi lain lagi. Saudara, meskipun masalahmu sangat berat dan mungkin tidak ada solusi lagi, sementara ini kelihatannya tidak ada solusi, nggak masalah, asal jiwa kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di dunia ini kita gagal, nggak apa-apa, kita kembali ke Tuhan lagi. Masih ada waktu kok. Lagi pula kesuksesan dunia ini kan sementara. Makanya, jangan buat salah. Makanya belajar yang benar. Makanya bertobat. Makanya perhatikan bagaimana kita bicara. Perhatikan bagaimana kita makan minum. Perhatikan bagaimana kita memperlakukan sesama kita.
sebelum semuanya menjadi salah. Kalaupun ada yang salah, kita harus mengampuni diri sendiri, harus mengampuni sesama juga, sehingga kita tidak perlu mengalami gangguan jiwa, seperti tidak bisa tidur, kemudian karena stres, karena depresi, karena frustasi, karena merasa tidak punya harapan lagi. Orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan juga. Ia mengabaikan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan bisa membelah laut loh, saudara. Kalau masalah kita itu sebenarnya kecil. Asal kita berserah kepada Tuhan dan melakukan bagian kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan memvonis diri sendiri. Itu sama dengan membuli diri sendiri. Aku gak bisa apa-apa dan sebagainya. Itu sama dengan menghukum, menjatuhkan hukuman yang tetap terhadap diri sendiri. Padahal segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu bisa diperbaiki di dalam Tuhan. Begitu, saudara. Ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita memandang hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata Injil, kacamata kebenaran, dengan kacamata Tuhan. Jadi hidup jadi mengalir kasih kita terhadap sesama, terhadap diri sendiri kalau kita bercermin. Hai jiwaku, jangan buat salah lagi ya. Salah yang lalu parah itu ya sudah. Yang lalu kita tidak bisa ubah. Ayo kita kerjakan ke depan yang benar. Kan bisa, saudara. Bisa kok. Ayo, belajar sungguh-sungguh. Kalau orang lain tidak mau berubah, ya sudah, karena kita tidak bisa memaksa orang lain. Tapi kita bisa memaksa diri sendiri. Kita bisa paksa diri sendiri. Ayo, jangan ngomong sembarangan. Lebih baik diam daripada banyak bicara. Lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Kan begitu. Ya, ayo. Jangan menghukum diri sendiri. Tuhan pun tidak menghukum kita. Beri kesempatan kita untuk bangkit di dalam Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong kita. Dan kita harus belajar sungguh-sungguh dalam penderitaan apapun. Berapapun harga yang harus kita bayar. Semangat terus, saudara. Kegagalan itu hanya kesuksesan yang tertunda. Asal kita tidak menyerah. Kalau kita menyerah, habislah sudah perlombaan itu. Padahal perlombaan ini harus sampai menutup mata. Tidak boleh kita berhenti di tengah-tengah. Hidup ini perjuangan memang, saudara. Saya tahu ada banyak masalah, ada banyak penderitaan, ada banyak beban ketika kita masih hidup ini. Tapi, saya mau ingatkan juga firman Tuhan berkata, kemuliaan yang akan kita peroleh kelak, itu jauh lebih mulia dibanding penderitaan kita hari ini. Mari kita bertobat semuanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk mengingatkan setiap kami bahwa kami pun harus menerima, harus mengampuni diri sendiri, dan memperbaiki diri ke depan, tidak buat dosa lagi, tidak buat kesalahan lagi. Apalagi kesalahan yang sama. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kau pakai secara luar biasa untuk mendidik kami semua di dalam kebenaran. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kau pakai mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini, Tuhan. Supaya hidup mereka tidak sia-sia. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.